it successfully. Yeah, they try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, all day long, all day long, all day long. I want it all day long, all day long. What you gonna do with that dessert? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Ros, Halo Jan. apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu ya. Amin. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan kompleks, yaitu konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Saya Teguh Muhammad Fauzan Damni, bersama saya Muhammad Fahrul Rosi, siswa kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Galang. Selamat datang Rosi. Baik. Terima kasih pada Pak Ujan. Saya sangat senang berada di sini dan berbagi wawasan tentang isu yang penting ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari dasar. Apa yang dimaksud dengan konfrontasi dalam konteks hubungan Indonesia dengan Malaysia? Baik. Konfrontasi adalah periode ketegangan antara Indonesia dan Malaysia dari tahun 1963 hingga 1966. Ini terkait dengan ketidaksepakatan mengenai pembentukan Malaysia dan dampaknya terhadap stabilitas politik di kawasan. Apa yang menjadi awal terjadinya konfrontasi ini? Konfrontasi ini terjadi, masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Hulu. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Oh, jadi Presiden Soekarno menentang tindakan yang dilakukan oleh Tengku Abdul Rahman. Benar. Apakah itu benar? Benar sekali. Mengapa? Ya, karena Presiden Soekarno ini tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh PM Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari acts of bad faith dari Tengku Abdul Rahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadinya di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan karena pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia
menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Jadi, bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap konfrontasi ini? Apakah mendukung atau menentang? Baik, jadi masyarakat Indonesia umumnya mendukung tindakan pemerintah. Ada semangat nasionalisme yang sangat tinggi yang didorong oleh media yang melaporkan bahwa Malaysia adalah proyek imperialisme. Sebaliknya, bagaimana reaksi dari pemerintah Malaysia? Mereka pasti tidak setuju kan? Atau menentang? Nah, ini yang dipertanyakan. Jadi, pemerintah Malaysia ini merasa terancam dan berusaha untuk memperkuat pertahanan negara. Mereka juga melakukan diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari negara-negara yang pro-barat. Mereka ini ingin menunjukkan bahwa mereka ini tidak sendirian. Apakah ada bentrokan militer yang parah selama periode ini? Ya, ada beberapa insiden militer, termasuk serangan dan operasi di perbatasan. Namun, meskipun terjadi bentrokan, itu lebih bersifat sporadis dan tidak berkembang menjadi perang skala besar. Baguslah kalau tidak terjadi perang skala besar. Ya. Bagaimana situasi di lapangan bagi tentara dan masyarakat sipil pada saat itu? Tentara di kedua belah pihak ini berada dalam keadaan siaga tinggi. Bagus. Bagi masyarakat sipil, terutama di daerah perbatasan, ketegangan sangat dirasakan. Banyak yang terpengaruh oleh propaganda dan ketakutan akan kemungkinan perang yang lebih besar. Apa yang akhirnya menyebabkan berakhirnya konfrontasi ini? Baik, untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mafilindu atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Malaysia, Filipina, Indonesia. Di Filipina itu pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Mafilindu menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Ada juga inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina ini menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Apakah ada upaya lainnya? Ya, ada. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan menteri-menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok pada saat itu. Cukup bagus. Namun pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai 2 kali tidak menghasilkan satu keputusan yang positif, sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan ini, diplomasi itu pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dui Komando Rakyat atau yang disebut dengan Dui Kora di hadapan apel besar sukarelawan. Untuk menjalankan konfrontasi di Bikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsikal Madya Oemar Dani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus saja dilakukan. Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong
pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apa sikap penolakan Indonesia? Sikapnya yaitu sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya pada tanggal 31 Desember 1964. Presiden Soekarno menegaskan bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia ini dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Begitu kata dari Soekarno. Wajar sekali. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB ini, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia, Malaysia dan pemrombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Oh, jadi masalah selesai karena Indonesia keluar dari PBB. Iya, kan? seperti itu. Apa dampak panjang dari konfrontasi ini bagi kedua negara? Menurut saya, dampaknya cukup signifikan. Meskipun ada ketegangan, kedua negara belajar pentingnya dialog. Betul. Hubungan diplomatik yang sempat terputus akhirnya diperbaiki. Ya. Dan ada kesadaran akan pentingnya kerjasama di masa depan. Betul. Kerjasama sangat penting. Benar Jadi, sekali. pelajaran apa yang bisa diambil dari konfrontasi ini untuk hubungan bilateral saat ini? Pelajarannya yaitu pelajaran utama adalah pentingnya komunikasi dan diplomasi. Ya, Kesalahpahaman bisa dicegah jika ada dialog terbuka. tepat sekali. Ini sangat relevan dalam konteks global saat ini, di mana isu-isu bisa dengan cepat memicu ketegangan gitu. Ya. Mari kita bahas perkembangan hubungan Indonesia dengan Malaysia saat ini. Apa yang kamu lihat sebagai tantangan utamanya? Baik, tantangan utama saat ini termasuk isu tenaga kerja, klaim budaya, dan sengketa wilayah. Meskipun ada banyak kerjasama, ketegangan tetap ada, terutama terkait dengan masalah yang menyentuh identitas nasional. Dari banyaknya tantangan itu, bagaimana kedua negara tersebut berusaha mengatasi isu-isu tersebut? Kedua negara telah melakukan banyak upaya diplomasi. Jadi termasuk dialog tingkat tinggi dan pertemuan bilateral. Iya. Ada juga kerjasama di bidang ekonomi dan keamanan yang dapat membantu meredakan ketegangan. Baguslah. Tetapi, menurut kamu, apakah ada potensi konflik baru di masa depan? Ya, sepertinya potensinya konflik ini selalu ada. Terutama jika isu-isu sensitif tidak ditangani dengan baik. Namun, dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, banyak tantangan bisa diatasi secara damai. Kita kembali ke aspek sosial. Seberapa besar pengaruh konfrontasi ini terhadap hubungan sosial antara rakyat kedua negara? Konfrontasi memiliki dampak psikologis yang mendalam. Jadi banyak orang yang mengalami stereotip negatif satu sama lain. Namun, setelah periode tersebut, ada usaha untuk membangun kembali hubungan sosial melalui pertukaran budaya dan pendidikan ini. Apakah ada inisiatif saat ini untuk meningkatkan pemahaman budaya antara Indonesia dan Malaysia? Ya, sepertinya ada beberapa inisiatif seperti program pertukaran pelajar, festival budaya, dan proyek seni yang melibatkan kedua negara itu. Ini membantu mengurangi stereotip
dan membangun pemahaman yang lebih baik. Itu sangat bagus. Bagaimana sikap generasi muda di kedua negara terhadap hubungan ini? Menurut saya, generasi muda ini cenderung lebih terbuka dan ingin mengenal satu sama lain. Baguslah. Mereka lebih banyak terpapar pada budaya global yang membantu mereka melihat kelebihan dari satu sama lain daripada fokus pada perbedaannya. Selanjutnya, bagaimana peran organisasi internasional dalam membantu menyelesaikan antara kedua negara? Baik, jadi organisasi internasional seperti ASEAN berperan penting dalam mediasi dan promosi dialog. Mereka memberikan platform bagi kedua negara tersebut untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Kira-kira apakah ada simbol atau acara khusus yang mengingatkan kita akan sejarah konfrontasi ini? Ya, sepertinya ada sih beberapa acara seperti pameran, seni, dan diskusi panel yang memperingati sejarah ini. Ini membantu generasi baru memahami pentingnya sejarah dalam konteks hubungan bilateral. Edukasi melalui kurikulum yang mencakup sejarah bersama, termasuk konfrontasi, sangat penting. Selain itu, dialog antar budayanya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang sejarah ini untuk menghindari kesalahan di masa depan? Jadi kita mengedukasi melalui kurikulum yang mencakup sejarah bersama. Termasuk konfrontasi sangat penting. Selain itu, dialog antar budayanya di sekolah-sekolah bisa membantu membangun kesadaran dan pengertiannya. Apa harapan Anda untuk membangun Indonesia dan Malaysia di masa yang akan datang? Harapan saya adalah agar kedua negara dapat terus membangun kerjasama yang lebih erat dan saling menghormati dengan dialog yang konstruktif dan kerjasama di berbagai bidang. Kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan rakyat kedua negara. Terima kasih atas jawaban dari Anda. Sebelum kita akhiri, adakah pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar? Baik, pesan terakhir yang saya ingin ucapkan adalah kepada semua negara Indonesia, ya semua rakyat negara Indonesia adalah betul. Saya ingin mengingatkan bahwa sejarah mengajarkan kita banyak hal. Mari kita belajar dari pengalaman masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih damai dan saling menghormati satu sama lain. Baik, berarti dari pengalaman masa lalu kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih Rosi atas wawasan yang berharga ini. Semoga pendengar kita mendapatkan banyak informasi dari diskusi ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih Rosi atas wawasan yang berharga ini. Semoga pendengar kita mendapatkan banyak informasi dari diskusi ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Demikian podcast dari kami. Jika ada kesalahan kata, penyampaian kata, atau perkataan yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang haus akan darah, yang haus akan pengabdian. Telah tiba saatnya untuk memtorehkan dharma bakti terbaik, untuk menunaikan sumpah dan janji. Yarite, Yarite.
mau.